Halo semuanya dimanapun kalian berada, apa kabar? Seperti biasa, kembali lagi bersama saya, Jack di channel YouTube Love and Live. Di video kali ini, saya akan merangkum atau mereview alur cerita film horor Jepang berjudul Stigmatized Property. Film ini menceritakan dua komedian yang beralih profesi menjadi pengeksplor tempat-tempat bekas kasus menyeramkan. Bagaimana keseruannya? Yuk tonton alur cerita film ini sekarang. Tapi sebelum itu, buat kalian yang menyukai konten seperti ini silahkan klik subscribe, nyalakan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan ini dia alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah pertunjukan komedi, namun kedua komedian bernama Nakai dan Yamame ini hanya berhasil membuat satu orang penonton tertawa, sedangkan yang lain merasa bosan dengan aksi mereka berdua. Lalu Nakai merasa iri ketika melihat komedian lain berhasil membuat semua penonton tertawa karena aksi mereka. Nakai pun mengatakan kepada Yamame, sepertinya mereka berdua harus segera bubar. Dia merasa sangat mustahil menjadi seorang komedian. Saat akan pulang, Yamame bertemu dengan seorang wanita bernama Azu, satu-satunya penonton yang tertawa ketika melihat pertunjukan komedi dia dan Nakai tadi. Walaupun merasa aneh, Yamame memberikan payung pertunjukan kepada Azu karena merasa sudah tidak membutuhkannya lagi. Sementara itu Azu yang sudah kembali pulang ke rumah, dia sangat senang karena mendapat payung dari idolanya. Singkat waktu keesokan harinya, Nakai dan Yamame pergi ke studio televisi yang selama ini menyiarkan pertunjukan mereka berdua. Nakai meminta kepada Pak Produser supaya teman baiknya Yamame tetap diberi pekerjaan di studio ini. Nakai menyarankan supaya Pak Produser menyiarkan acara paranormal berjudul Kutukan Loka Kasus, di mana Yamame berperan sebagai orang yang tinggal di tempat berhantu atau tempat yang pernah terjadi kasus perkopetan. Mendengar ide bagus Nakai, Pak Produser langsung menyetujuinya dan menyuruh Yamame segera memulai acara itu. Di siang harinya, Nakai menyuruh Yamame bertemu dengan Pak Produser untuk membicarakan acara paranormal yang akan segera dimulai. Mendengar hal ini, Yamame sebenarnya belum siap, namun karena sulit menemukan pekerjaan lain, dengan terpaksa dia menuruti perintah Pak Produser untuk tinggal di tempat-tempat menyeramkan dan melakukan lip setiap hari untuk disiarkan di televisi. Keesokan harinya, terlihat Yamame sudah memulai pekerjaannya. Di lokasi pertama ini, dia tinggal di sebuah apartemen ilegal yang pernah terjadi kasus perkopetan kepada seorang wanita. Saat masuk ke dalam apartemen, Yamame merasa tempat ini cukup menakutkan namun tidak terlalu buruk untuk dia tempati. Singkat waktu di malam hari, Yamame memulai live streaming pertamanya di tempat ini. Ketika ingin tidur, Yamame mengangkat telepon dari Pak Produser. Dia bertanya dengan siapa Yamame tinggal karena Pak Produser mendengar suara wanita di dalam apartemen. Namun Yamame heran karena tidak ada siapapun selain dirinya di apartemen ini. Saat diputar ulang di studio, terlihat sebuah asap putih tak sengaja terekam di kamera Yamame malam tadi. Setelah kejadian tersebut, mereka mengadakan talk show dan terbukti banyak orang menyukai acara ini. Setelah proses syuting talk show selesai, Pak Produser mengatakan sangat bangga kepada Yamame karena dia sangat berani tinggal di tempat-tempat menyeramkan sendirian. Terlebih, tayangan saat ini benar-benar populer. Lalu Nakai mengajak Yamame dan Azu makan di restoran untuk merayakan keberhasilan temannya dalam acara paranormal ini.
Ketika sedang makan, Yamame memberitahu Aju sebenarnya Nakai adalah anak orang kaya, namun dia kabur karena ingin menjadi seorang komedian yang populer. Maka daripada itu, Yamame sangat kesal saat mendengar Nakai ingin berhenti menjadi seorang komedian. Berbeda dengan Yamame, alasan dia ingin menjadi seorang komedian adalah karena dia percaya dengan tertawa umur seseorang bertambah 3 menit. Dan hal itu sudah dia buktikan kepada sang nenek waktu masih kecil saat neneknya divonis dokter akan meninggal 3 bulan lagi. Mendengar kabar menyedihkan itu, Yamame kecil terus berusaha membuat neneknya tertawa setiap hari. Sampai pada akhirnya, si nenek meninggal 1 tahun kemudian. Namun meskipun begitu, Yamame sangat bahagia karena memiliki 1 tahun kenangan indah bersama sang nenek. Setelah selesai makan, Nakai dan Azu berniat menginap di apartemen Yamame malam ini. Namun ketika akan naik lift, tiba-tiba, betapa kagetnya Azu saat melihat sosok hitam menyeramkan berada di tempat ini. Lalu ketika keluar dari lift, Aju melihat sosok laki-laki misterius membawa senjata tajam lari ke arah mereka. Namun anehnya, laki-laki misterius itu tiba-tiba saja hilang. Melihat banyak kejadian aneh di tempat ini, Aju mengundurkan niatnya ingin menginap, lalu pergi pulang. Setelah itu Nakai mengatakan dia sangat berharap Yamame mengizinkannya tinggal bersama di sini karena sebenarnya Nakai tidak memiliki pekerjaan setelah tim komedi mereka dibubarkan. Keesokan harinya, Yamame meminta maaf kepada Pak Manajer. Dia tidak melakukan perekaman malam tadi. Lalu saat berada di ruang make up, Yamame bertanya kepada Azu apa yang sebenarnya dia lihat kemarin di apartemen itu. Sehingga Azu seperti sangat ketakutan. Azu menjawab, sejak kecil dia memiliki kemampuan melihat sosok yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Mendengar hal itu, Yamame mengajak Azu ikut dalam perekaman malam nanti. Singkat waktu di malam hari, ketika proses perekaman dimulai, tiba-tiba betapa kagetnya Aju saat melihat pintu terbuka sendiri, lalu dia melihat seorang wanita berbaju merah lari ketakutan dan dihabisi oleh sosok laki-laki misterius. Di pagi hari, Yamame bersama Nakai memeriksa rekaman malam tadi. Tapi anehnya, saat Aju melihat sosok menyeramkan, rekaman itu tiba-tiba saja error. Kemudian Nakai ingat dia disuruh Pak Produser datang ke studio hari ini. Namun Yamame merasa kesal karena Nakai memakai sepeda miliknya. Dan ketika video call bersama Nakai, Yamame merasa heran saat melihat sosok wanita memakai gaun merah berada di hadapannya dan juga di belakang Nakai. Yamame bertanya, apakah Nakai juga melihat wanita berbaju merah ada di belakangnya? Nakai menjawab, terus kenapa? Lalu tiba-tiba, betapa kagetnya Yamame saat melihat sosok itu berlumuran dengan darah. Merasa dia ingin menghabisi Nakai, Yamame menyuruh temannya segera pergi. Dan akhirnya mereka berdua pun tertabrak mobil. Karena kecelakaan tersebut, Yamame mengalami luka ringan, sedangkan Nakai kakinya patah dan kepalanya terbentur sehingga membutuhkan waktu cukup lama supaya bisa sembuh. Aju ingat, mungkin wanita berbaju merah yang mereka berdua lihat adalah korban perkopetan di apartemen itu. Singkat waktu 6 bulan kemudian, Yamame bersama Nakai datang ke studio bertemu dengan Pak Produser. Yamame sangat senang ketika mendengar Pak Produser menyuruh mereka berdua melanjutkan acara kutukan loka kasus. Di siang hari, Yamame mendatangi salah satu agen perumahan. Pegawai di sana kaget saat mendengar Yamame sedang mencari rumah atau apartemen kosong bekas terjadi peristiwa menyeramkan.
Lalu seorang agen khusus datang menawarkan rumah dan apartemen kosong bekas kasus perkopetan kepada Yamame. Setelah dia melihat beberapa kasus di apartemen, Yamame memilih salah satu tempat yang menjadi saksi bisu di mana seorang anak menghabisi nyawa ibunya sendiri. Kemudian di sore hari terlihat Nakai bersama Yamame membawa semua barang mereka pindah ke apartemen itu. Namun tanpa mereka sadari, sosok hitam misterius mengikuti mereka ke tempat ini. Ketika masuk ke dalam apartemen, Yamame menemukan bekas darah di lantai ruangan tengah. Sedangkan Nakai, dia kebingungan karena posisi kaca di toilet terbalik. Lalu, betapa kagetnya mereka berdua saat melihat rambut seorang nenek tua tersangkut di pembuangan air. Keesokan harinya saat berada di studio, Nakai bertanya apa maksud Yamame mengirimkan pesan suara aneh kepada dirinya. Namun Yamame merasa belum pernah mengirimkan pesan apapun kepada Nakai. Karena banyak sekali kejanggalan di apartemen mereka saat ini, Yamame dan Nakai menjadi sangat terkenal. Bahkan terlihat seorang wanita cantik ingin meminta foto bersama Yamame. Lalu dia menyuruh Aju memfotokan mereka berdua. Namun ketika Aju mengarahkan kamera, betapa kagetnya dia saat melihat sosok wanita tua menyeramkan berada di samping Yamame. Setelah pulang dari studio, Yamame makan di warung Pak Botak. Pak Botak memberitahu Yamame jangan terlalu lama tinggal di apartemen itu jika ingin selamat. Keesokan harinya, Nakai bersama Yamame diundang ke salah satu acara podcast terkenal. Namun Nakai tidak bisa hadir karena ibunya sedang sakit. Dia pun memberitahu Yamame sepertinya mereka harus berhenti dari pekerjaan ini. Mendengar saran dari Nakai, Yamame jelas tidak setuju karena mereka sekarang sudah populer. Lalu dia mengajak Azu ikut dalam perekaman malam nanti untuk acara di televisi besok. Singkat waktu saat malam tiba, Aju bersama Yamame memulai perekaman. Namun Aju merasa heran, dia tidak melihat sosok apapun berada di dalam apartemen ini. Tapi ketika Yamame sedang sibuk menelpon dengan Pak Manajer, tiba-tiba betapa kagetnya Aju saat melihat sosok wanita tua menyeramkan berusaha menghabisinya di kamar mandi. Namun beruntung, Yamame segera datang membantunya. Ternyata dulu penghuni apartemen menghabisi ibunya sendiri di dalam kamar mandi. Setelah mengalami kejadian menyeramkan tadi, Yamame memberitahu Aju tadi pagi Nakai mendapatkan pesan aneh dari nomor HP Yamame. Namun dia tidak merasa mengirimkan pesan ini kepada Nakai. Ketika Aju sedang mendengarkan pesan tersebut, betapa kagetnya dia saat melihat sosok hitam menyeramkan berada di apartemen ini. Keesokan harinya, Nakai datang. Dia mengatakan setelah ibunya sakit, di pabrik ayah Nakai terjadi kebakaran. Dia menyuruh Yamame segera berhenti dari pekerjaan ini sebelum semuanya terlambat. Mendengar saran Nakai, Yamame tidak peduli karena sekarang acara kutukan loka kasus sudah sangat populer. Dia kembali datang ke agen perumahan mencari tempat lain yang lebih menyeramkan. Lalu Yamame memilih apartemen bekas kasus diskon nyawa untuk lokasi ketiga. Ketika berada di dalam apartemen, Yamame merasa walaupun kecil, ruangan ini sangat tenang dan nyaman untuk ditempati. Tapi tiba-tiba, Yamame merasa sangat pusing. Dia segera menelpon Pak Manajer meminta bantuan. Namun Pak Manajer mengatakan tidak bisa sekarang karena sedang sibuk. Mendengar kabar tersebut, Aju merasa khawatir kepada Yamame. Tanpa diduga, dia kehilangan kesadaran. Namun beruntung, saat ingin melakukan diskon nyawa, Yamame mendengar suara Aju berteriak, menyuruh dia segera keluar. Dan betapa kagetnya Aju ketika melihat Yamame seperti orang linglung.
Merasa penasaran, Aju mencari informasi di internet mengenai apartemen ini. Ternyata semua orang yang pernah tinggal di sini melakukan diskon nyawa di atas tangga seperti yang akan dilakukan Yamame tadi. Setelah mengetahui kasus menyeramkan tersebut, Yamame kembali datang ke agen perumahan khusus. Dia mencari apartemen kosong lain yang lebih aman untuk ditempati. Namun kali ini Yamame mengatakan dia ingin mencoba tinggal di apartemen bekas kasus menyeramkan yang pernah terjadi di kota Tokyo. Lalu dia memilih apartemen bekas sepasang kekasih melakukan aksi saling kill. Keesokan harinya terlihat Aju memohon supaya Yamame berhenti dari pekerjaannya saat ini karena dia sangat khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Aju menyarankan sebaiknya Yamame bersama Nakai membentuk kembali tim komedi mereka. Mendengar hal itu, Yamame marah. Dia menyuruh Aju pergi dan jangan pernah mengganggu kehidupannya lagi. Singkat waktu ketika sampai di kota Tokyo, seorang peramal jalanan datang memberitahu Yamame di samping dia ada sosok laki-laki hitam menyeramkan. Orang ini memberikan jimat kepada Yamame untuk berjaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan. Tak lama kemudian, Yamame sampai di apartemen barunya. Namun, ketika dia masuk ke dalam apartemen ini, Yamame merasa ada sesuatu yang aneh di dalam apartemen. Dia tiba-tiba mengantuk dan tertidur. Di malam hari saat bangun, Yamame mendengar suara langkah kaki di luar. Namun ketika diperiksa, dia tidak melihat siapapun. Dan tiba-tiba, pintu toilet terbuka sendiri. Yamame merasa apartemen ini benar-benar berhantu. Keesokan harinya terlihat Yamame menghadiri acara podcast yang mengundang dia bersama Nakai beberapa hari lalu. Dia menceritakan semua pengalamannya selama tinggal di tempat-tempat bekas kasus menyeramkan. Sedangkan Nakai berpamitan kepada Aju karena dia berhenti bekerja di studio ini dan akan pulang kampung. Singkat waktu saat malam tiba, Yamame melakukan siaran langsung di dalam apartemen. Dengan kepopulerannya saat ini, dia merasa bangga. Bahkan Yamame menantang semua hantu yang ada di sini menampakkan diri di hadapannya. Namun tanpa dia sadari, wajahnya berubah menjadi sosok aneh. Aju yang melihat kejadian itu merasa takut dan sangat khawatir kepada Yamame. Kemudian setelah melakukan siaran langsung, Yamame pergi keluar membeli makanan. Namun ketika dia pulang dan membereskan tempat tidur, betapa kagetnya Yamame saat melihat semua hantu di dalam apartemen ini menampakkan diri di hadapannya. Yamame pun berteriak histeris karena arwah-arwah penasaran ini semakin mendekati dirinya. Namun beruntung, jimat dari si kakek peramal berhasil mengusir mereka semua. Tapi tiba-tiba, betapa kagetnya Yamame saat melihat seorang pria berjubah hitam menyeramkan dan sosok ini tidak bisa diusir oleh jimat. Sementara itu di luar, terlihat Aju datang ke apartemen ini. Dia sangat panik ketika mendengar Yamame berteriak. Saat berhasil masuk ke dalam, betapa kagetnya Aju. Karena ternyata sosok menyeramkan yang sering dia lihat ingin menghabisi Yamame. Namun sialnya, Aju dan Yamame dikendalikan oleh sosok menyeramkan itu. Bahkan mereka ingin melakukan aksi saling kill seperti penghuni sebelumnya. Ketika Aju akan menusuk Yamame, beruntung Nakai datang menyelamatkan mereka berdua. Tapi percuma saja, Nakai belum bisa mengalahkan sosok menyeramkan ini. Lalu dia menelpon ibu agen perumahan khusus dan bertanya harus bagaimana. Si agen menyuruh Nakai segera membaca mantra yang sudah dia ajarkan di hadapan sosok menyeramkan itu. Saat lilin ritual ditiup, pengaruh jahat di pikiran Aju dan Yamame hilang sehingga mereka berhasil diselamatkan oleh Nakai.
Meskipun Yamame dan Aju kembali sadar, sosok makhluk menyeramkan ini tetap ada dan lilin ritual tidak mempan terhadapnya. Ketika si makhluk ingin menghabisi mereka bertiga, Yamame melindungi kedua temannya menggunakan payung pertunjukan. Tanpa diduga, aura jahat yang diberikan si makhluk berbalik dan melenyapkan dirinya sendiri. Loh, kok bisa gitu? Ah, gak tahu, tanya aja sama produser yang bikin film ini. Setelah sosok menyeramkan itu hilang, Nakai pulang kampung untuk melanjutkan bisnis ayahnya. Sedangkan Yamame dan Azu, mereka tetap melanjutkan acara kutukan loka kasus, bahkan mereka berdua sekarang berstatus sebagai pacar. Namun tanpa mereka semua sadari, si ibu agen perumahan khusus kerasukan sosok hitam menyeramkan, lalu dia keluar dari kantor dan melakukan diskon nyawa. Melihat kejadian menyeramkan ini, Yamame dan Azu memilih berhenti dari acara kutukan loka kasus dan film pun berakhir. Oke, menurut saya, film ini sangat bagus. Selain terdapat banyak sekali misteri menyeramkan, film ini mengajarkan kita arti persahabatan. Dan buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, terima kasih. Saya Jack sebagai admin channel ini undur diri, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayonara.